Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat, anak-anak soleh-solehah kelas 5 yang berbahagia ya. Mari kita belajar kembali tematiknya. Kali ini tema 1 ya, masih tema 1. Subtema 1, organ gerak hewan. Untuk pembelajaran 5. Muatan pelajarannya adalah IPA, Bahasa Indonesia, dan SPDP. Perhatikan materinya ya, kita mulai bahas sekarang. Ya, perhatikan anak-anak, ini ada gambar kelinci dan siput. Apakah perbedaan alat gerak kedua hewan di samping? Ayo, sebelumnya kalian sudah belajar alat gerak kelinci ya, menggunakan kaki. Ada kuda menggunakan kaki, ada burung menggunakan sayap, ada ikan menggunakan sirip. Sekarang perbedaannya dengan siput menggunakan apa ya? Ya, mari kita pelajari lebih lanjut. Kelompok hewan ya, berdasarkan alat geraknya dibedakan menjadi 2, yaitu vertebrata dan avertebrata. Apa yang dimaksud vertebrata, anak-anak? Vertebrata adalah hewan yang memiliki tulang belakang di tubuhnya. Ini ada tulang belakangnya ya. Untuk invertebrata adalah hewan yang tidak memiliki tulang belakang di tubuhnya. Untuk vertebrata, hewan yang memiliki tulang belakang, contohnya ada kelinci, kucing, katak, kuda, ikan, ular, dan lain-lain. Sedangkan untuk invertebrata, contohnya ya, hewan yang tidak memiliki tulang belakang, ada cacing, kupu, semut, siput, dan lain-lain. Melihat kelompok hewan ini, alat geraknya juga berbeda-beda ya. Iya, siput dan kelinci. Aku vertebrata, bergerak menggunakan kaki. Aku avertebrata, bergerak menggunakan apa? Otot perut. Ya. Aku siput, aku bergerak dengan otot perut. Aku ubur-ubur, aku bergerak menggunakan tentakel, yaitu yang menjulur ke bawah banyak, yang itu tentakel namanya. Baik anak-anak, vertebrata lebih jelasnya, contoh hewannya banyak sekali, ya, ini perlu berikan contoh beberapa ya. Hewan yang memiliki tulang belakang, ini ada gorila, ada berbagai ikan, ada katak ya. Ternyata vertebrata pun walaupun memiliki tulang belakang, alat geraknya ada yang menggunakan kaki, ada yang menggunakan sirip, ada yang menggunakan otot perut, ya ular ya, kan memiliki tulang belakang. Ya, ada burung menggunakan sayap ya. Sedangkan invertebrata, contohnya juga banyak ya. Ini hewan-hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Ada capung, ada kupu, ada belalang, ya, udang, ya, ubur-ubur, siput, ya, cacing, ya, cacing dengan ular beda ya. Cacing sama-sama menggunakan otot perut, tapi cacing termasuk invertebrata, sedangkan ular vertebrata, ular memiliki tulang belakang ya. Baik anak-anak, coba perhatikan gambar berikut ini. Ini ada gambar siapa ya? Ya, ini gambar Profesor B.J. Habibie. Kalian tentu masih ingat ya. Beliau adalah
Presiden Indonesia ya, pernah menjabat menjadi Presiden Indonesia. Ini gambar apa ya? Ini anak-anak pasti paham, ini gambar kartun ya. Kalau ini gambar situasi pasar, kayaknya pasar tradisional. Kalau ini gambar bunga, tentu anak-anak paham. Perhatikan anak-anak, keempat gambar ini berbeda ya. Kalau yang belum tahu, ya nanti kita pelajari lebih lanjut. Tapi gambar-gambar di atas ini semuanya termasuk gambar ilustrasi. Masih ingat ya, di pembelajaran 1-2 sudah dijelaskan apa itu gambar ilustrasi? Gambar ilustrasi adalah gambar yang menjelaskan isi teks bacaan ya, untuk memperjelas isi bacaan. Ya, jenis-jenis gambar ilustrasi. Ini ada gambar realis ya. Ada gambar karikatur ya. Kita bahas yang dua ini dulu. Gambar realis adalah gambar yang dibuat sesuai dengan kenyataan aslinya. Ya, gambarnya dibuat sesuai dengan gambar aslinya. Tapi ingat, ini walaupun aslinya tapi masih menggunakan gambar tangan ya, bukan foto ya. Untuk gambar karikatur, ini juga gambar tangan. Gambar yang dilebih-lebihkan atau mengubah dari aslinya. Ini seperti tolak belakang dengan gambar realis ya. Sekarang yang ketiga adalah gambar kartun. Gambar kartun tentu kalian sering menontonnya ya. Gambar kartun adalah gambar untuk menghibur dan isinya adalah humor. Sedangkan yang terakhir adalah gambar dekoratif. Gambar dekoratif adalah gambar untuk menjadikan benda itu agar tampak lebih indah dan menarik untuk dilihat ya. Gambarnya diperindah, dipercantik ya. Baik, kita ke contoh-contoh gambar tadi ya, contoh-contoh gambar ilustrasi. Ini tadi yang ya, contoh gambar realis. Ini contohnya situasi di pasar ya. Ini gambarnya kan walaupun gambar tangan, bukan foto, tapi sesuai dengan kenyataannya. Tidak ada yang dilebih-lebihkan ya, bukan humor. Sekarang gambar karikatur, ini gambar yang dilebih-lebihkan. Contohnya ini, kalau kalian perhatikan, ini antara badan dengan kepala ya jauh berbeda ya. Badannya kecil, kepalanya besar. Ini namanya gambar kartun ya. Yang ketiga, yang kedua gambar karikatur. Yang ketiga gambar kartun. Ini ya sering kalian ya tentunya nonton film kartun ya. Sekarang yang keempat nih, gambar dekoratif. Ini contohnya gambar bunga. Ini biasanya gambar ini dibuat untuk mendekor ya, sehingga ruangan atau dinding atau lingkungan jadi tampak lebih indah dan menarik. Ya, anak-anak masih ingatkah kalian apa itu ide pokok? Iya, di pembelajaran 1, 2, 3, iya sudah kita pelajari ide pokok. Mari kita ingat kembali ya. Ide pokok adalah ya, merupakan inti atau dasar dari suatu paragraf atau alinea. Ide pokok menjadi dasar dalam mengembangkan paragraf ya. Ide pokok itu nanti dikembangkan dalam kalimat utama ya. Masih ingat ya, ide pokok itu ada pada kalimat utama. Kalimat utama itu yang sering ada di awal paragraf atau di akhir paragraf. Terkadang juga bisa di tengah-tengah paragraf ya. Itu masih ingat ya. Sekarang ya, bagaimana cara untuk mengembangkan atau langkah-langkahnya untuk mengembangkan ide pokok? Kalian sudah punya ide ya, sudah punya gagasan pentingnya bagaimana ya agar bisa dikembangkan menjadi sebuah paragraf yang baik ya. Caranya adalah pertama, menentukan topik dari paragraf yang akan kalian buat ya. Topiknya apa ya?
Kalau sudah ditentukan topiknya, yang kedua menentukan ide pokok dari paragraf yang akan dibuat. Sudah menentukan ide pokoknya, terus dikembangkan menjadi kalimat utama ya. Membuat kalimat yang berisi ide pokok, berarti itu membuat kalimat utama. Yang keempat, kalau sudah kalian buat menjadi kalimat utama ya, di dalamnya ada ide pokok, kalian kembangkan kalimat ide pokok tadi, yang ada pada kalimat utama, menjadi beberapa kalimat penjelas ya. Yang terakhir sudah dibuat kalimat utama yang berisi ide pokok dan beberapa kalimat penjelas. Terakhir adalah susun menjadi kalimat-kalimat sehingga menjadi paragraf yang padu atau yang baik. Nih anak-anak ya, ingat kalau membuat karangan, cerita, atau apa saja, yang pertama langkahnya menentukan topik, tema, terus menentukan ide pokok. Yang ketiga, ide pokok itu kalian masukkan dalam sebuah kalimat utama, buat menjadi sebuah kalimat utama. Terus yang keempat, kembangkan menjadi beberapa kalimat penjelas. Terakhir susun dengan padu ya, menjadi sebuah paragraf yang baik. Demikian tadi anak-anak pembelajaran 5, sangat singkat ya, mudah juga karena banyak mengingat kembali pembelajaran sebelumnya. Teruslah belajar,